Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saudaraku, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan karena memiliki berbagai macam keutamaan dan kelebihan. Dari sekian banyak nama bulan suci Ramadan ini, Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrut Tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Layaknya sebuah lembaga pendidikan, tentunya lembaga pendidikan ataupun madrasah ingin mengantarkan para peserta didiknya dan alumni serta lulusannya menjadi lulusan yang terbaik. Tidak hanya cerdas dalam satu aspek saja. Demikian juga dengan bulan suci Ramadan yang merupakan madrasah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, mendidik kita untuk memiliki multi kecerdasan. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, cerdas secara finansial. Inilah yang disebut dengan kata-kata la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paripurna dengan segala kecerdasan tersebut. Akan tetapi, saudaraku, banyak di antara orang-orang yang diberikan kesempatan Ramadan, namun kemudian pada akhirnya mereka menjadi orang yang merugi dengan kehadiran Ramadan. Apa sebab? Karena mereka tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaho qabla ayyughfara lahu. Celaka seseorang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun kemudian sampai Ramadan itu pergi meninggalkannya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan saatnya kita untuk mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Di dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mau dan mampu melakukan perbaikan untuk mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugilah orang yang menyia-nyiakan kesempatan mengotori jiwanya dengan berbagai kemaksiatan. Ramadan sebagai bulan pendidikan melatih kita untuk bisa mensucikan jiwa kita. Bukankah banyak amalan di Ramadan ini yang bersifat sirriyah, yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang paling tahu tentang kuantitasnya maupun kualitas. Untuk itulah diperlukan kemauan serta kemampuan kita untuk bisa mengelola hati kita dengan sebaik-baiknya. Namun adalah kalanya, saudaraku, banyak yang menjadi faktor penyebab hati kita tidak mampu menghadirkan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun. Apa sebab? Karena di hati itu terjangkiti oleh berbagai macam penyakit hati. Fazadahumullahu maradha. Dan karena orang tersebut tidak punya niatan untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang menimpanya, Allah tambah penyakit-penyakit hati yang berikutnya.
Dengan adanya penyakit hati yang terus bertambah ini, pada akhirnya cahaya kebenaran Allah, nilai-nilai keikhlasan semakin jauh dari harapan. Inilah saatnya Ramadan buat kita untuk bisa mensucikan hati kita, mengikis dan menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Apakah itu iri, dengki, penyakit sombong, penyakit keserakahan, dan berbagai macam jenis penyakit hati lainnya. Inilah kesempatan emas buat kita, wahai saudaraku, menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk pensucian jiwa kita. Terapi Al-Quran untuk mensucikan jiwa kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatlah dengan Al-Quran. Awalilah dengan semangat kembali membaca Al-Quran yang selama ini kita tinggalkan. Jadilah pejuang Al-Quran yang memperjuangkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya, yang rela berkorban waktunya, tenaganya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita dekat dengan Al-Quranul Karim, insya Allah berbagai macam penyakit hati perlahan demi perlahan akan terkikis dari dalam jiwa kita. Dan ketika penyakit hati itu telah hilang dari dalam jiwa kita, hati kita akan kembali pulih menjadi qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang bisa menangkap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat tinggal qalbun marid, hati yang selama ini penuh dengan penyakit. Kami songsong kehadiran hati yang penuh dengan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.